Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akta. Sahabat ngopi bareng MKN, berjumpa lagi dalam edisi kali ini. Kita sudah berada di salah satu hotel ya, yang juga ini merupakan milik dari seorang notaris senior. Ya, langsung saja kita sapa Bapak Muhammad Zaini. Apa kabar, Pak Zaini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, teman-teman, dalam edisi kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari seorang Bapak Muhammad Zaini ya, yang dimana seperti kita ketahui bahwa beliau adalah notaris senior yang sudah 26 tahun berpraktek. Ya. Ya, Pak Zaini, mungkin pertanyaan awal saya nih, Pak Zaini berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara. 5 bersaudara ya. Jadi semuanya sudah maksud saya profesinya ada yang notaris juga? Tidak ada. Yang Tidak ada. Kakak saya yang pertama dokter spesialis anak. Oke. Dia prakteknya di Pringsewu, Bandar Lampung. Oke. Kemudian kakak saya nomor 2 swasta. Oke. Kemudian saya anak nomor 3. Nomor 3 ya. Kemudian adik saya yang laki-laki adalah dosen di Poltek. Oke. Kemudian adik saya yang bungsu perempuan, dokter gigi di Bengkulu. Oke. Jadi 5 bersaudara, 4 laki-laki, 1 perempuan. Oke. Iya. Nah, Om, ini kan kita ada di hotel yang lumayan megah nih kalau menurut saya ya. Ini luar biasa dan posisinya juga letaknya di tengah kota nih. Iya. Di depan Palembang Icon ya. Ini Om banyak yang bertanya-tanya, apa hotel ini kira-kira hasil dari waris atau hasil dari kerja keras atau gimana? Boleh diceritain sedikit, Om? Oh, ini hotel berdiri Hotel Azani tidak berdiri begitu saja. Iya. Jadi ini awalnya itu berdiri Hotel Safa Marwah kan? Iya. Itu Hotel Safa Marwah dibangun tahun 2002. Oke. Kemudian selesai tahun 2003. Iya. Kemudian pelan-pelan tahun 2005 saya membeli lahan dari belakang Hotel Safa Marwah. Oke. Yaitu ada 4 keluarga yang punya lahan ini, yang sekarang berdiri di Hotel Azza. Itu pun saya belinya bertahap belinya ya. Tahun 2005 yang di ujung sana di sudut, kemudian 2006 persis belakang Hotel Marwah, kemudian tahun 2007 di sebelahnya lagi, kemudian tahun 2009 terakhir. Yang sekarang kita duduk sekarang ini ya tahun 2009. Itu waktu itu punya Pak Hasim, dia dagang lihap. Oke, artinya berdirinya hotel memang betul-betul hasil daripada perjuangan dan jerih payah Om lah ya. Ya, itu alhamdulillah hasil dari menjalani profesi sebagai notaris. Sebagai notaris ya. Nah, Pak Zaini, kita agak flashback sedikit nih. Pak Zaini dulu boleh tahu orang tua pekerjaan apa? Orang tua saya wira swasta, dulu pengusaha. Itu pengusaha kayu ya, bisnis ya. Tapi pengusaha kayu ini tahun 90-an mulai dibuat peraturan yang sangat ketat. Oke. Akhirnya orang tua saya tidak lagi bisnis kayu. Jadi menikmati aja hasil yang telah dia peroleh pada waktu sebelumnya ya. Iya. Nah, tadi Om cerita ada 5 bersaudara ya? Iya. Artinya kakak yang pertama dokter. Kedua bisnis. Nah, kenapa nih Om Zaini bisa akhirnya menjadi notaris? Ini saya menjadi notaris ini juga sebetulnya bukan cita-cita ya. Iya. Saya ngalir aja begitu saja. Saya waktu SMA itu kan dapat jurusan IPS kan. Nah, akhirnya saya waktu itu jurusan IPS ini kalau tamat SMA-nya nggak banyak pilihan. Kalau nggak ekonomi, hukum. Hanya 2 pilihan untuk melanjutkan di Universitas Sriwijaya. Jadi saya waktu itu pilihan pertama Fakultas Ekonomi. Kemudian pilihan kedua Fakultas Hukum. Ternyata saya diterima di Fakultas Hukum. Ya. Nah, ini mungkin suatu suratan ya. Suratan dan akhirnya saya jalanin aja kuliah di Fakultas Hukum dan alhamdulillah saya enjoy kuliah di Fakultas Hukum. Ternyata enak kuliah di Fakultas Hukum. Kita mengenal pasal-pasal KUH Perdata, KUH Pidana, mengenal hukum adat ya. Mengenal juga hukum dagang dan sebagainya. Dan juga mengenal juga yang namanya perseroan terbatas, perseroan konditer, kemudian perseroan firma. Jadi sangat menarik kuliah di Fakultas Hukum. Nah, setelah saya jalani dan juga saya belum terpikir tamat kuliah Fakultas Hukum ini mau kemana belum tahu. Pokoknya SH-nya aja dulu diselesain. Jalanin aja SH dan hukum. Gitu. Terus akhirnya bisa ke notaris apa langsung setelah tamat kuliah
kenotariatan atau gimana ceritanya? Oh tidak, jadi setelah saya tamat di Fakultas Hukum itu tahun 87 Oktober saya ujian komprehensif waktu itu ya. Iya, iya. Nah, lulus ujian komprehensif, kemudian November Desember saya istirahat, kemudian Januari 2008 saya kerja di bank. Oh, sempat kerja ya? Sempat kerja di bank, waktu itu Bank Rahaja Makmur ya. Oke. Ya. Di Pasar 16 Ilir. Jadi Januari 88 waktu itu diterima di Bank Rahaja Makmur. Kemudian yang menginspirasi Om akhirnya setelah bekerja di bank itu mungkin sudah ini ya, sudah apa istilahnya, sudah enjoy ya bekerja di bank. Ya. Kok bisa kepikiran untuk akhirnya mengambil sekolah notaris? Justru kerja di bank inilah menimbulkan wacana saya untuk melanjutkan sekolah untuk ambil notaris karena saya waktu di bank itu kebetulan ditaruh di bagian kredit ya. Jadi waktu itu kalau mau akad-akad saya disuruh ke notaris. Waktu itu notaris Justin ya. Saya lihat Pak Notaris Justin tamunya banyak sekali ya, bikin aktenya banyak, benar ya. Oh, terinspirasinya di situ. Jadi akhirnya saya terpikir untuk melanjutkan lagi sekolah. Jadi akhirnya memutuskan itu di tahun 88. Setelah tamat kuliah ya. Waktu kuliah dulu belum terpikir mau sekolah notaris, belum terpikir. Enggak, jadi maksudnya berhenti dari bank kemudian baru mengambil notaris gitu? Oh tidak, jadi saya waktu itu kerja di Bank Rahaja Makmur Januari 88. Kemudian saya setelah 2 bulan kerja di bank terpikir untuk melanjutkan sekolah. Oh, jadi hanya bertahan 2 bulan ya? 2 bulan, tapi itu pun belum berhenti, masih tetap kerja. Sambil kuliah? Sambil kuliah, kemudian bulan Mei 88 pendaftaran notaris, pendidikan notaris dibuka. Saya dibantu oleh teman saya yang sudah kuliah lebih dulu ya, kakak tingkat saya ya. Saya dibantu diinformasikan bahwa pembukaan pendidikan notaris mulai dibuka. Kemudian saya ikut daftar. Kemudian bulan Mei itu bulan Juni tes ujiannya, ujian seleksi ujian masuk pendidikan keahlian notariat waktu itu di Universitas Indonesia di Jakarta. Akhir Juli pengumuman. Pengumuman, alhamdulillah saya lulus. Setelah saya lulus itu baru saya mengundurkan diri dari bank. Dari bank ya. Itu pun saya makan waktu sebulan untuk mengundurkan diri. Jadi akhir Agustus saya baru mengundurkan diri dari Bank Rahaja Makmur. September mulai kuliah di pendidikan notariat di UI. Ya. Kalau boleh kita flashback Om, apa nih suka duka yang Om ingat pada saat dulu kan artinya Om dari bank kemudian ikut tes tiba-tiba ternyata lulus nih. Apa suka duka Om pada saat awal-awal menuju kuliah dulu ya? Kita pada waktu awal-awal kuliah itu kan agak kaget ya. Karena sebelumnya kita ada kesibukan ya, pagi-pagi sudah pergi ke kantor, pulang udah malam. Waktu kerja di bank kan jamnya dari pagi sampai malam. Nah, pas kuliahnya waktu itu sore jam 5 di Jakarta ya, di Universitas Indonesia. Nah, kuliahnya waktu itu masih di Rawamangun di Komplek IKIP Jakarta, Jalan Daksinabati. Nah, jam 5 baru kuliah. Jadi dari pagi-pagi sampai jam 5 sore itu nggak ada kegiatan. Hanya duduk baca buku, belajar, mungkin ya. Nah, itu aja kegiatan. Biasanya sibuk ya, jam-jam segitu. Biasanya sibuk ya, sibuk kerja. Tapi tahun kedua saya mulai kerja di notaris waktu itu. Oh, jadi sambil kuliah sambil kerja di kantor notaris di Jakarta di Jalan Wahid Hasim. Apa Om yang paling diingat nih selama Om menempuh program spesialis notaris yang ternyata sampai sekarang tuh masih jadi ingatan Om dan akhirnya mungkin menjadi pegangan Om dalam menjalani jabatan sebagai seorang notaris? Ya, yang paling saya ingat tuh waktu kerja di notaris ya. Jadi saya dilibatkan untuk menyiapkan akte-akte ya oleh notaris Ibu Selami waktu itu ya, di Jalan Wahid Hasim dekat Sarina. Jadi saya dipercaya oleh notaris Ibu Selami untuk mempersiapkan akte-akte akan dibuat karena Ibu Selami juga waktu itu banyak pegang bank, jadi banyak sekali yang harus disiapkan aktenya. Sampai dengan akte itu dibacakan di hadapan klien, kemudian setelah dibacakan saya dipercayakan untuk membuat salinan-salinan aktenya. Sampai jadi salinan, kemudian salinan itu diteken oleh notaris. Jadi itu yang menempa Om ya selama bekerja juga. Itu menempa saya untuk menjadi seorang notaris yang andal ya. Jadi saya waktu itu
bekerja di notaris Jakarta tuh 4 tahun saya, 4 tahun. Oh, 4 tahun 4 tahun ya. Nambah ya? Setelah maksudnya lulus masih kerja lagi? Saya belum pulang ke Palembang, jadi saya masih tetap bekerja di notaris sampai saya SK saya keluar, SK pengangkatan notaris keluar. Itu tahun 94. Saya kerja di notaris Ibu Sulami itu dari tahun 90. Saya masih ingat Februari 90 sampai dengan April 94. Jadi 4 tahun 2 bulan saya kerja di notaris. Kerja di sana ya, luar biasa. Itu akhirnya membentuk yang menempa saya sebagai notaris yang profesional Jadi saya pada waktu buka notaris di Palembang itu, saya tidak kaget lagi kan menghadapi klien, sudah biasa. Sudah biasa. Karena kelasnya Om malah dari Jakarta dari Jakarta. Balik ke sini. Dan juga saya ditunjuk sebagai notaris pengganti waktu itu ya. Oh, sempat juga. 3 kali jadi notaris pengganti di Ibu Sulami tahun 91. 92 dan 93 waktu itu kesempatan yang langka itu ya. Itu kesempatan sangat berharga ya. Untuk menjadi notaris yang profesional. Apalagi di Jakarta waktu itu ya. Iya, notaris Jakarta. Itu pegangannya bank itu bank besar-besar semua. Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang khusus ya. Itu kliennya ya pabrik-pabrik ya. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Pak Zaini ini saya dapat informasi Pak Zaini berpraktek sejak tahun 1994 ya? Iya. Artinya sudah 26 tahun. 26 tahun. Iya. Nah, Pak Zaini kemarin waktu menempuh pendidikan notaris itu di tahun berapa? Saya melanjutkan pendidikan notariat di Universitas Indonesia tahun 88 September 1998. Iya. Masih belum SKS waktu itu. Iya. Dan kuliahnya masih di Rawamangun. Oh, masih di Rawamangun ya. Masih apa? CN ya kalau nggak salah atau SPN? Waktu itu CN ya. CN ya. Iya. Oke, berarti sudah 26 tahun berpraktek ya. Kalau boleh tahu ini untuk keluarga Pak Zaini punya putra atau putri yang mengikuti jejaknya? Alhamdulillah anak saya ada 2, semuanya laki-laki. Yang pertama bernama Mas Bahnun-Sori dan alhamdulillah anak saya yang pertama sudah menyelesaikan pendidikan notariat di Universitas Indonesia juga dan sudah diangkat sebagai notaris dan PPAT di Kota Palembang sejak Februari 2019. Oke. Yang satu lagi? Yang satu lagi anak saya nomor 2 laki-laki juga sudah selesai menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2012 dan selesai tahun 2018. Oke. Dan beliau sekarang sudah bekerja di Rumah Sakit Siloam di Jakarta. Alhamdulillah. Di Jakarta ya. Jadi lengkap sudah, satu yang notaris, satunya dokter. Satunya dokter, alhamdulillah. Iya. Oke. Nah, Pak Zaini, ini kan kita dari Ngopi Bareng MKN dalam kesempatan kali ini itu ingin melihat sisi lain daripada seorang Bapak Muhammad Zaini SH ya. Yang mana seperti kita ketahui bahwa Bapak adalah notaris senior yang sudah 26 tahun berkarya dan berkarir di bidang notaris. Nah, ini perlu saya sampaikan ya sama pemirsa sekalian bahwa kita sekarang mengadakan wawancara atau syuting ini di Hotel Azza. Ya, tepatnya di, kalau disebut apa Pak? Lorong Kulit ya daerah sini? Dulu namanya Lorong Kulit. Kalau sekarang jalan apa? Sekarang namanya Jalan Kapten Anwar Sastro. Oh, Anwar Sastro ya. Jadi dia di persimpangan. Iya, tepatnya angkatan 45, Jalan Angkatan 45 terus masuk Jalan Anwar Sastro. Iya, tepatnya depan Palembang Icon ya, barangkali ya. Sebelahan dengan Hotel Arista. Arista ya. Oke, nah, jadi dalam kesempatan kali ini pemirsa, kita berkesempatan berkunjung ke sini dan kita akan mengulik nih bagaimana pengalaman dan juga cerita di balik seorang Bapak Zaini yang profesinya adalah notaris, tetapi juga ternyata beliau bisa mendirikan hotel. Bahkan ternyata tadi waktu kita ngobrol-ngobrol bukan cuma satu ya Pak ya, tapi 2 hotel ya. Oke, mungkin sekarang saya awali dengan pertanyaan singkat ke Bapak. Pencapaian seorang notaris di mata Bapak itu seperti apa? Suksesnya itu? Ya, seorang notaris ya karena dia seorang notaris harus tetap menjalankan jabatannya sebagai notaris. Kita jalani dan kita tidak bisa merangkap jabatan lain. Iya. Tapi kalau kita sekedar investasi, tidak apa-apa karena kita investasi artinya fokus kita tetap di profesi kita sebagai notaris. Dengan investasi ya itu hanya kita menanamkan sejumlah uang untuk kita putar kan. Tapi kita itu pun tidak menyita waktu
profesi kita sebagai notaris. Oke. Nah, balik ke sejarah atau cerita nih di balik nggak apa-apa saya sebut ini hotelnya namanya Hotel Azza dan Hotel Sofa Marwa ya. Iya. Ini gimana Pak Zaini? Apa memang sejak Bapak menjadi notaris ada wah saya pengen nih punya hotel atau ini memang terjadi begitu aja? Boleh diceritakan Pak, silakan. Oh, baiklah. Jadi sebetulnya saya mendirikan hotel ini tidak terpikirkan sama sekali pada waktu mau jadi notaris, itu tidak terpikirkan mau bikin hotel, tidak pernah cita-cita bikin hotel, tidak pernah tercita-cita. Iya, iya. Jadi sejarahnya itu di tahun 2000 pada hari Sabtu saya ingat sekali ada klien saya membuat akte jual beli. Iya, iya. Objeknya jual belinya itu adalah rumah di kampus dekat TPRI. Oke. Nah, saya tanyalah sama klien saya pembeli itu, yang dia kerja di asuransi Jasa Harja. Saya bilang, Pak, ada lagi nggak ada rumah yang mau dijual di daerah kampus ini? Dia bilang ada Pak. Nah, bisa saya lihat nanti, temenin saya. Boleh. Dia bilang kalau begitu kita besok saya ke rumah Bapak, nanti kita coba lihat lokasinya. Iya. Nah, akhirnya pada hari Minggu tuh besoknya pagi-pagi saya ke rumahnya, akhirnya diperlihatkannya rumah yang mau dijual itu memang daerah di kampus tapi agak masuk dalam. Jadi saya komentar sama dia, ada nggak rumah yang agak pinggir jalan, saya bilang, masuk dalam seperti ini, biar ada keluarga nanti kalau datang nggak repot-repot cari angkutan lain. Nah, dikasih taunya ada katanya tanah mau dijual bedeng katanya di Lurung Kulit katanya dekat di Snaker. Nggak tahu sudah laku apa belum. Nah, akhirnya saya bilang coba kita lihat, siapa tahu belum dibeli orang. Akhirnya langsung kami lihat, ternyata tanah itu belum dibeli orang, masih ada mereknya, tanah ini dijual. Waktu itu dalam kondisi bedeng sekitar 10 pintu. Oke. Nah, akhirnya saya tanyalah sama salah satu penghuni bedeng itu yang dipercaya oleh pemilik bedeng itu untuk dijual. Nah, saya dapat informasi bedeng itu memang mau dijual. Dia buka harga 175 juta waktu itu tahun 2000. Oh, tahun 2000. Nah, bulan Agustus. Iya. Nah, akhirnya saya setelah tahu menawar melalui proses beberapa hari, akhirnya saya dealkan, saya sepakati dengan harga 175 juta. Oke. Nah, tapi saya minta dari pihak penjual, saya minta bedeng itu dalam keadaan tidak ada lagi. Saya beli dalam keadaan tanah kosong, tanpa ada bangunan, tanpa ada bedeng. Nah, setelah itu dilaksanakan, baru lakukan pembayaran dan dibuatlah akte jual belinya dengan Ibu Heniwati waktu itu. Oh iya, karena notaris tetangga sendiri saya. Oh iya. Ibu Heniwati itu tetangga saya yang paling baik dia. Oh iya. Saya setiap beli aset dengan Ibu beliau. Heniwati. Iya, luar biasa. Dibayar tak mau Ibu Heniwati. Tak mau. Wah, ini tak mau. Iya. Ini jadi cerita juga ya, begitu dekatnya ya. Jadi, kita sesama sejawat. Itu ya. betul-betul tetangga yang sangat baik. Iya, luar biasa. Nah, jadi tadi Pak Zaini cerita kalau ternyata pembelian tanah ataupun aset ini awalnya untuk rumah tinggal ya Pak ya? Ya, awalnya saya Sofa Marwa itu awalnya untuk rumah tinggal kan. Setelah saya beli, saya rapikan, saya timbun, saya pagar. Setelah saya teliti, timbul wacana saya kayaknya tidak cocok untuk rumah tinggal. Karena apa? Karena waktu itu kan anak saya masih kecil kan. Nanti saya takutnya nanti anak saya keluar di jalan kan, nanti timbul masalah kan. Betul. Jadi saya lebih safety dengan anak saya kan. Anak saya 2 waktu itu masih kecil. Akhirnya saya berpikir untuk cari lahan lain untuk rumah tinggal. Jadi akhirnya tanah yang saya beli ini saya biarkan dulu. Nah, kemudian saya beli untuk rumah tinggal, saya beli yang sekarang rumah di Jalan Sambung. Yang ditempati. Yang sekarang saya tempati itu dulu kan tanah kosong. Sedangkan tanah Sofa Marwa ini dulunya tanah kosong, mau saya beli rumah tinggal nggak jadi. Akhirnya saya terpikir untuk dibangun rumah kos. Awalnya. Ya, rumah kos. Begitu. Tapi saya ketemulah saya seorang arsitek waktu itu kan. Arsitek Pak Jepri namanya waktu itu kan. Nah, arsitek saya ajaklah ke lokasi untuk didesainkan rumah kos. Nah, beberapa hari arsitek ini menyarankan saya, Pak, daripada bikin rumah kos katanya kan, lebih baik bikin hotel katanya kan. Loh, kenapa begitu saya bilang? Karena biaya bangun rumah kos dengan bangun hotel tidak jauh beda katanya kan. Karena rumah kos itu kalau mau harganya agak bagus harus ada kamar mandi di dalam kan. Nah, sedangkan hotel seperti itu juga. Jadi sedangkan hasilnya lebih bagus hasil hotel daripada rumah kos. Itu tahun berapa? Itu tahun 2000
2002. 2002. Artinya Pak Zaini ini belinya tadi di tahun? Belinya tahun 2000. Bulan Agustus tahun 2000. Berarti 6 tahun praktek ya? 6 tahun praktek beli tanah Sopo Marwah itu ya. Kemudian membangunnya tahun 2002. 2002. Setelah 2 tahun tanah itu kosong baru saya bangun. Iya. Nah itu awalnya mau saya bangun rumah kos, kemudian arsitek bergeser menjadi ke hotel gitu ya. Saya bilang kalau memang bagus untuk hotel, coba saya bilang kamu desainkan hotelnya. Oke. Itu awal mula ceritanya. Setelah desainnya saya setuju dengan desain dia. Iya. Akhirnya sudah dilaksanakan pembangunannya, dan itu pun juga ada kontraktornya yang mau bangunnya. Itu. Nah, artinya begini Pak, kan kita sebagai sesama notaris ya, kita ingin memberikan satu pengetahuan dan juga motivasi kan. Artinya selama 6 tahun dulu sebelum artinya Pak Zaini membeli tanah yang rencananya tadi untuk rumah tinggal, itu memang dari hasil notaris atau bagaimana Pak? Ya itu dari hasil notaris, alhamdulillah. Notaris, ya? Alhamdulillah dari hasil notaris, karena waktu itu kan notaris di Palembang hanya ada 25 orang ya. Masih sedikit sekali ya. Masih sedikit. Saya mulai praktek Juni 94 sampai tahun 2000 itu alhamdulillah saya bisa beli tanah yang sekarang menjadi hotel Sopo Marwah. Oke. Artinya setelah 8 tahun ya. Jadi memang satu perjalanan yang cukup lama artinya bukan. Karena kan mungkin bisa jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang belum tahu, wah gimana nih, yang taunya wah Pak Zaini punya hotel gitu kan, makanya kita kepengen untuk mengulik lebih dalam nih bagaimana seorang Pak Zaini sebagai notaris, tapi juga ternyata bisa sukses di bidang bisnis kan. Nah kalau selama itu tadi kita bicara dari pembelian, kemudian akhirnya Bapak memutuskan untuk dibuat hotel. Ini selama pembangunan artinya di tahun 2002 ya? 2002 mulai dibangun. 2002 itu bulan Mei. Gimana? Jadi lebih sering di kantor apa di sini? Memang waktu membangun ini agak menyita waktu juga ya, karena kita harus selalu koordinasi dengan kontraktornya kan. Kita mau seperti apa kan, bahannya seperti apa kan. Karena makin bagus bahan makin mahal biayanya kan. Jadi saya juga menyesuaikan dengan anggaran budgetnya kan. Ya. Jangan sampai nanti budgetnya nggak cukup, akhirnya bangun nggak selesai kan. Jadi harus menyesuaikan anggaran dengan bahan. Pernah sampai ada klien yang akhirnya ya udahlah daripada Bapak Warawiri mungkin dipindah ke sini tanda tangan gitu. Oh, tidak pernah. Enggak, tetap di kantor ya. Tetap fokus profesi sebagai notaris. Itu saya pegang teguh. Ini profesi notaris ini profesi yang sangat mahal. Jadi harus kita jaga betul ya. Jadi harus kita jaga dan harus kita syukuri, ini adalah karunia Allah yang maha besar dan ini adalah amanah ya. Jadi kita harus tetap menjalankan profesi sebagai notaris. Meskipun saya bangun hotel, tapi itu bukan berarti waktu saya tersita di situ, tidak. Tidak. Artinya sedemikian rupa lah ya Pak Zaini mengatur waktu sehingga tetap bisa. Nah, kalau setelah jadi nih Pak hotel, jadi yang pertama yang jadi adalah Sopo Marwah ya? Sopo Marwah. Itu manajemen gimana? Dilepas atau memang keluarga atau siapa? Saya waktu itu kan yang menyarankan saya ini bangun hotel adalah arsitek ya, bukan cita-cita saya. Saya tidak terpikir bahwa hotel itu sangat jelimet urusannya. Jelimetnya sangat rumit sekali ya, urusan pegawai ya, urusan fasilitasnya, urusan komplainan tamu itu tidak terpikirkan. Kompleks ya Pak ya. Ya, setelah hotel itu jadi, ya alhamdulillah itu mungkin suatu pertolongan dari Yang Maha Kuasa ya. Saya ketemu dengan mantan manajer Hotel Suwana Dwipa waktu itu, yaitu bernama Pak Hasan Basri. Beliau waktu itu baru saja pensiun dari Hotel Suwana Dwipa. Kemudian saya dikenalkan oleh klien saya waktu itu, saya akad di Bank Danamon. Jadi dia kenal sama Pak Hasan Basri ini. Nah, dibilang Pak Bank Danamon itu yang bagian legal, dia bilang Pak Zaini ini bangun hotel karena ini kalau ada teman boleh nih. Akhirnya saya dikenalkan Pak Hasan Basri. Akhirnya saya setelah sepakat dengan Pak Hasan Basri, Hotel Sopo Marwah ini akhirnya saya serahkan Pak Hasan Basri operasionalnya. Semuanya ya? Iya, jadi saya nggak ikut-ikutan. Saya tetap fokus di profesi notaris. Ya? Tapi tadi menarik nih Pak Zaini bilang ternyata begitu banyak kemudahan ya yang kita dapat dari klien, dari praktek kita sebagai notaris gitu ya. Jadi ketemu
mulai dari tempat beli tanahnya, Ya. ketemu Ya. Ya. pengelola hotel gitu ya. Ya. Ya, itu mungkin yang bisa jadi sesuatu yang menarik juga. Ternyata profesi notaris nggak semata-mata kita bikin akta atau kasih cap Garuda terus selesai gitu Pak ya. Oh tidak. Tapi banyak juga poin silaturahmi yang bisa kita dapat ya. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak, ini kita ke pertanyaan yang agak santai nih. Itu kenapa dikasih nama Sofa Marwah? Ada histori nggak di belakang itu? Oh iya, ini saya nggak waktu bangun itu belum terpikir saya hotel ini dikasih nama apa ya? Nah, setelah jadi baru terinspirasi dikasih nama Sofa Marwah. Oke. Itu awal sejarahnya itu saya waktu naik haji tahun 2000 itu kan ada di belakang Pasar Seng waktu itu ya, Iya. ada dua hotel bergandengan namanya As-Safa, sebelahnya Al Marwah. Oh begitu. Nah, jadi saya terinspirasi lah memberi nama ini, saya gabung aja di hotel di Mekah itu di belakang Pasar Seng itu. Oke. As-Safa dan Al Marwah, saya jadi Sofa Marwah. Jadi akhirnya dapat 2 hotel juga sekarang ya. Jadi, ini mungkin doa. Ya mungkin keberkahan dari tanah suci ya. Dan juga saya beli tanah hotel Sofa Marwah ini adalah saya pulang dari menunaikan ibadah haji tahun 2000. Iya. Pulang menunaikan ibadah haji, akhirnya saya ketemulah tanah hotel Sofa Marwah ini. Berjodoh. Jadi itu saya dengar dulu merupakan bisa dibilang pelopor Bapak ya untuk hotel syariah ya, yang menerapkan. Ya waktu itu kan hotel masih sangat sedikit kan tahun 2002 ya. 2003 selesai Sofa Marwah. Kemudian 2004 ada PON ke-16 waktu itu. Jadi setelah PON itu hotel-hotel mulai bermunculan. Waktu tahun 2003 itu sangat sedikit hotel, yang ada Hotel Anugerah, Hotel Sanjaya, Hotel Suwarnadi Wipa. Nah, yang lain belum ada. Iya. Jadi masih sedikit kemudian pilihan. Hotel Arista dulu, Hotel Horizon, bareng bangunnya dengan Hotel Sofa Marwah tahun 2002. Berbarengan ya? Bareng. Nah, kemudian setelah jalan, apa Pak yang menjadi cerita unik barangkali ya ketika Bapak akhirnya bisa berdiri sebuah hotel yang tadi kata Pak Zaini nggak ada dalam benak sama sekali ya cita-cita gitu kan. Kira-kira apa Pak yang paling berkesan selama pembangunan sampai dengan jadi? Ada cerita yang mungkin bisa dibagi? Ya, saya senangnya bangun hotel ini ya paling tidak menampung tenaga kerja ya. Jadi saya itu bermanfaat bagi orang lain ya, bisa menghidupi karyawan ya. Kemudian ya ada syiar Islamnya juga ya, Sofa Marwah ya. Sofa Marwah itu artinya suatu perjuangan ya. Perjuangan Siti Hijir ya, dengan Nabi Ismail dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jadi hidup ini adalah perjuangan. Ya. Itu nilai dari filosofisnya ya. Ya filosofisnya itu Sofa Marwah adalah perjuangan. Perjuangan Siti Hijir dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali bolak-balik. Ternyata apa yang dicari itu tidak ada di situ, ada di tempat lain. Rezeki itu karena kita incer di situ, rupanya ada di sana. Yang penting usahanya. Yang penting usaha. Ikhtiarnya ya. Usaha tetap harus ada. Nanti Allah yang nolong. Masya Allah. Ya, luar biasa ini Pak. Makanya jadi kenapa kami menarik ya teman-teman untuk mewawancarai beliau, karena memang selain Pak Zain ini merupakan notaris yang kategori senior karena sudah 20 tahun lebih, juga ya ini sebagian besar orang Palembang tahu nih Pak bahwa seorang notaris yang bisa punya hotel. Nah ternyata di balik keberhasilan beliau ini ada cerita yang sangat menarik dan bisa menjadikan inspirasi dan contoh buat kita ya, gitu Pak ya. Nah kemudian Pak balik lagi setelah Sofa Marwah selesai, ini yang sekarang kita wawancara, Azza, namanya dari mana? Ini Azza ini kan, Azza ini juga lahannya ini tidak begitu saja seperti sekarang ini. Pembelian juga bertahap dulu kan. Jadi Sofa Marwah itu selesai dibangun tahun 2004, kemudian ada PON ke-16 waktu itu. Kemudian tahun 2005 pelan-pelan saya membeli lahan yang ada di belakang Hotel Sofa Marwah. Di sudut sana tahun 2005, kemudian 2006 belakang Sofa Marwah persis. Kemudian 2007 di sebelahnya lagi, kemudian 2009 persis yang kita wawancara ini saya belinya tahun 2009. Waktu itu Pak Hasim namanya. Dia dagang lihap waktu itu ya. Lihap. Nah, itu saya beli terakhir dengan beliau untuk
perluasan lahan. Iya, iya. Sehingga menjadilah sekarang lahan Hotel Azza. Hotel Azza ya. Dan juga bangun Hotel Azza ini juga banyak saja tantangannya ya. Iya, iya. Tantangannya banyak sekali. Perjuangan ya. Perjuangannya berat ya. Mengurus perizinan dari tata kota, dari dinas AMDAL, dari pemadam kebakaran, dari Dishub. Iya, iya. Ya banyak sekali. Tapi saya waktu itu didampingi oleh konsultan. Kalau saya tidak dengan konsultan tidak bisa. Iya, iya. Jadi banyak pihak tantangannya yang saya, dari konsultan, dari arsitek itu mendampingi saya untuk presentasi. Karena waktu itu persyaratan hotel itu tidak gampang, sangat berat. Harus presentasi ke tata kota. Nanti tata kota mengundang pihak-pihak yang terkait. Pihak terkait ini misalnya Dishub, AMDAL, Polda, Poltabes, karena terkait keamanan kan. Oke. Iya, luar biasa ya. Jadi barangkali Pak, kita kembali ke arah kaitan dengan notaris ya. Artinya selama Pak Zaini menekuni bidang notaris dan menjadi seorang notaris, itu kira-kira apa manfaat yang betul-betul bisa Bapak rasakan selain barangkali materi? Apa yang bisa dirasakan dari notaris? Ya dari manfaat dari notaris ya kita merasakan banyak teman gitu ya. Teman ya. Banyak teman. Itu rezeki juga ya Pak ya? Rezeki. Iya. Dengan menjalani profesi notaris ini kita menambah teman, klien ya. Dan kebetulan saya waktu menjalani profesi notaris ini banyak berdampingan dengan bank ya. Iya. Bank-bank seperti Bank Danamon, tetangga saya ya. Bank BCA, Bank Mandiri ya. Itu rekan-rekanan yang ikut mensukseskan saya juga. Iya. Luar biasa. Namun kita harus fokus dengan profesi notaris kita, harus kita jalani. Jangan sampai menyimpang dari aturan jabatan notaris itu aja. Kita tetap memberikan bantuan jasa notaris, yaitu dalam hal pembuatan akte-akte. Kalau pihak bank kan akte yang diperlukan adalah akte perjanjian kredit, akte hak tanggungan. Gitu. Kalau karyawan di kantor ada berapa Pak? Kalau karyawan sekarang ada 12 orang. 12 orang ya. Oh, luar biasa. Itu tuntutan pekerjaan ya? Ya, tuntutan pekerjaan. Karena dulu sebelum Covid 17 orang karyawan saya. 17 orang ya. Luar biasa. Pelan-pelan karena seiring berkurangnya pekerjaan dan seiring karyawan saya ada yang ikut suaminya ya, ada yang melahirkan sehingga dia bukan saya berhentikan, dia sendiri yang mengundurkan diri. Terpaksa saya setujui dia mengundurkan diri. Untuk Pak Zaini sendiri, apa arti karyawan notaris Pak? Ya karyawan itu bagi saya aset ya, aset. Sangat penting, dialah yang mensukseskan kita ya. Tanpa karyawan kita nggak bisa sukses. Karena dia yang menyiapkan akte ya, menyiapkan segala sesuatu untuk pembuatan akte dan penyelesaian salinan-salinannya. Dan saya sebagai notaris tinggal membaca dan meneliti kelengkapan dokumen, apakah sudah layak diberikan salinan ya. Nah, itu. Tapi semuanya disiapkan oleh karyawan sebelum itu dibuatkan akte. Ada yang dari tahun 94 sampai sekarang? Oh, kalau dari 94 tidak ada, tapi dari tahun 98 ada. 98. Satu orang. Berarti udah 24 tahun. Wah, luar biasa ya. Yang lainnya tahun 2000. Tahun 2000 ada 2 orang. Gimana Pak? Hafiz pengen membahas juga nih kan. Kita punya, saya terus terang saya di kantor karyawan baru 3. Memang sesuai kebutuhan juga. Bapak punya karyawan sebanyak itu dengan berarti volume pekerjaan yang tinggi ya. Bagaimana Pak menjaga? Karena seperti yang kita tahu juga kadang-kadang banyak notaris yang akhirnya terkendala atau menjadi bermasalah juga karena ulah karyawan. Gimana Pak Zaini mensiasati dan juga menjaga supaya karyawan ini walaupun jumlahnya banyak tapi tetap loyal sama Bapak? Ya kita harus biar karyawan loyal, kita juga harus loyal ke karyawan. Jadi kalau betulan ada rezeki ya kita sisihkanlah sedikit untuk karyawan ya. Di luar gaji ya. Di luar gaji kita kasih dia tip lah gitu ya. Nah, atas pekerjaan yang telah dia siapkan ya. Kita kasih dia istilah Palembangnya kita cicipi rezeki kita yang kita terima. Jangan makan dewek. Makan dewek muntah. itu filosofi yang dipegang ya. Jadi kita kalau dapat kerjaan yang bagus, ya karyawan kita kasih tip ya. Sehingga dia merasa memiliki kantor ya. Merasa
butuh pekerjaan, jadi yang butuh pekerjaan ya kita kasih dia jasa, jangan kita makan sendiri jasa yang kita terima. Nanti Tuhan juga marah kalau kita Ada kalau itu hal yang positif ya. Kalau pengalaman negatif pernah juga Pak? Pengalaman negatif ya saya suka jengkelnya karyawan ini jam kerjanya suka molor gitu ya. Jam kerja 8:30 nanti datang jam 9. Oh itu ya. Kalau kalau saya tegur nanti besoknya disiplin lagi. Kalau sampai yang agak kategori mengakibatkan masalah nggak ada, belum ada ya? Alhamdulillah belum ada. Ya? Semuanya baik-baik saja ya. Yang penting tidak menyebabkan akibat yang fatal, tidak ada. Iya. Selama ini hanya sebatas itu kedisiplinan lah ya. Kedisiplinan. Kalau masalah pekerjaan alhamdulillah aman-aman saja, dan juga saya sering mengasih pengarahan ke karyawan saya kan, pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab ya, dan pekerjaan harus dirahasiakan, jangan dibawa-bawa keluar, karena akte-akte ini adalah akte yang harus dirahasiakan, tidak boleh pihak luar yang tahu. Jadi harus amanah ya. Ada amanah ya. Iya. Nah Pak Zaini kan ini kantornya beralamatnya di Jalan Masjid Lama ya. Saya pengen gambaran Pak, kalau di tahun 94 itu apa udah seramai itu atau gimana dulu? Ya tahun 94 Palembang kan belum begitu ramai tahun 94 ya. Palembang ini maju dan ramai setelah PON ke-16 2000-an lah ya. Tahun 2000 ke atas baru maju. Kalau 2000 ke bawah Palembang masih sepi. Kayak kampung gitu ya. Makanya jumlah notaris juga waktu itu cuma 25 orang. Di bawah tahun 2000. 2000 ke atas baru notaris. Jadi kantor Bapak itu kan di pusat perniagaan ya. Di pusat perniagaan Palembang. Itu memang sengaja atau memang ada hitung-hitungan apa nih yang wah saya kayaknya praktek di sini aja gitu? Saya dulu pernah disarankan oleh notaris senior saya ya, Pak Hamdan Sarip waktu itu ya, dia bilang Pak Zaini, waktu itu Pak Hamdan Sarip pindah ke Jakarta ya, dulu kantornya di Veteran. Katanya Pak Zaini kalau mau buka kantor di Palembang, carilah di pasar katanya, gitu karena pasar itu pusat transaksi katanya. Oh gitu. Maka terinspirasi saya cari kantor di Jalan Masjid Lama. Masjid Lama itu kan pusatnya transaksi ya. Dulu zaman Orde Baru dulu pusat sembako di situ ya. Belum ada mall segala macamnya. Dan juga di situ bank-bank banyak di situ. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga banyak bank. Itu kalau dibilang bisa disamakan kayak Tanah Abangnya Palembang ya. Ya pusat. Cuman itulah macet ya. Macet tantangannya itu ya. Tantangannya macet. Tapi karena udah biasa ya udah jalanin aja. Iya luar biasa. Oke Pak. Jadi barangkali itu yang sudah kita dapat ya dari wawancara kita dengan Pak Zaini. Barangkali Pak ini untuk closing statement, karena acara ini kan kita peruntukkan juga untuk rekan-rekan notaris yang baru ataupun juga baru menjadi notaris lah begitu kan. Nah pesan dan tips dari Bapak nih kira-kira untuk menjadi notaris yang baik dan juga ya barangkali supaya bisa mencapai lah apa yang sudah Bapak raih gini, bisa dibagi Pak pesannya, silakan. Ya untuk mencapai notaris yang sukses itu ya kita harus tekuni profesi kita yakin bahwa profesi ini adalah profesi yang bagus ya. Profesi yang memang profesi notaris profesi yang banyak tantangan, oleh karena itu kita harus tekuni dan kita harus jalani sesuai dengan peraturan jabatan notaris. Kemudian kita harus yakin bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Yaitu yang di atas sudah yang ngaturnya. Itu aja kita jalani, jangan sampai menyalahi aturan, itu aja. Jadi harus sesuai dengan protokol ya, dari aturan jabatan notaris gitu Pak ya. Oke. Nah terakhir Pak, untuk menghadapi kondisi yang seperti sekarang, lagi masa pandemi dan juga ya bisa dibilang hampir semua orang pasti ngerasain kan bagaimana turun dalam artian dari sisi pendapatan dan seterusnya. Itu gimana saran Bapak? Ya kita jalanin saja ya. Kita jalanin aja. Karena rezeki itu Tuhan yang ngatur, jadi kita tawakal aja lah. Dekatkan diri sama yang memberi rezeki banyak berdoa, banyak berjuang aja. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Pak inspirasinya yang sudah dibagi sama kita. Kami dari tim kreatif mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaini SH dan juga kepada Hotel Azza dan Hotel Sofa Marwa ya. Satu lagi apa Pak nama restoran?
Restorannya Fish and Fun. Fish and Fun Nah, ya. itu anak saya yang buka Fish and Fun. Jadi selain nurunin bakat notaris, bakat dagang diturunkan juga. Itu dia, iya. Bakat bisnis Jadi ya. bakat bisnis ya. Iya, itu iya. anak saya yang menjalani itu Fish and adalah Fun, ya. makanan laut ya. Iya, iya. Kepiting ya. Oke. Ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Fish and Fun ya, dan juga Hotel Sofa Marwah dan Hotel Azza. Terima kasih juga buat Pak Zaini. Ya, kami doakan semoga sehat selalu Pak. Amin. Bahagia Sama-sama. dunia akhirat ya. Amin. Dan kami juga mungkin ke depan barangkali kalau masih dikasih waktu juga bisa wawancara lagi Pak. Siap. Kita ya. bahas tema-tema yang lain. Ya, siap. Iya, terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman yang menyaksikan, subscribe dan juga like, dan jangan lupa kasih komen juga di channel kita untuk membangun channel kita supaya menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Salam Akta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.